Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 dari kelas pengetahuan bisnis paralel B akan menyampaikan dan menjelaskan sebuah startup baru di Indonesia, yaitu ternak uang. Kami sendiri beranggotakan saya sendiri, Mufarhan Haryono, asal dari Pamekasan. Saya Fatur Rahmansyah Maulana Muhammad, NPM 21082010073, asal Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhraihan Romadoni, NPM 2108200180. Saya berasal dari Pamekasan. Oke, nah, jadi ini adalah topik pembahasan yang bakal kita bahas kali ini. Pertama-tama ada pengertian, lalu perjalanan bisnis, latar belakang, tujuan dan misi, profil CEO, permasalahan, pencapaian, sampai tips membangun startup. Oke, jadi apa sih itu ternak uang? Nah, ternak uang itu adalah sebuah startup edutech yang menyajikan layanan edukasi dan berbagai instrumen investasi. Nah, aplikasi ini itu ditujukan sebagai platform edukasi finansial yang menghadirkan beragam pelatihan dan materi terkait ilmu keuangan bagi generasi muda. Nah, bagaimana sih perjalanan bisnis dari ternak uang ini dari awal? Oke. Nah, ternak uang ini merupakan startup besutan dari Raymond Chin yang sebagai CEO dan co-founder, dan Timothy sebagai CMO dan co-founder juga. Nah, startup ini tuh lahir pada 7 Agustus 2020 atau lebih tepatnya tahun lalu ya, yang berada di tengah pandemi. Raymond dan Timothy ini memulai perjalanannya dengan peluncuran website ternak uang. Jadi, sebelum adanya mobile application seperti sekarang ini, mereka memulainya lewat website terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan berjalan, kemudian Raymond dan Timothy ini mengajak Felicia sendiri ini merupakan seorang praktisi keuangan dan investasi yang telah mengantongi sertifikat CFA level 3 pada tahun 2019 dan sekarang menjabat sebagai CPO dan co-founder juga. Sesuai dengan ungkapan nama adalah doa, Raymond meyakini bahwa perusahaan ini mampu menjadi platform bagi para pengusaha muda untuk mengembangkan bisnisnya. Ternak uang, seperti namanya, diibaratkan agar uang itu selalu bertumbuh dan berkembang, tidak statis dan diam, tapi bisa dikembangkan. Nah, latar belakang berdirinya ternak uang nih. Jadi, kenapa sih ternak uang itu bisa ada? Atau dari mana sih? Nah, berdepatan dengan pandemi yang terjadi ini, sebagian masyarakat itu mulai menyadari betapa pentingnya investasi itu. Nah, ini tuh terlihat dari lonjakan pertumbuhan investor di masa pandemi. Tetapi, literasi finansial masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Oleh karena itu, ternak uang itu hadir untuk memberikan edukasi dan pembekalan yang tepat kepada investor muda. Dengan generasi usia produktif yang melek finansial, mereka lah yang akan melahirkan generasi penerus bangsa dengan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia kita yang lebih cerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari ternak uang. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama yaitu jangka pendek. Jangka pendek memberikan edukasi dan pembekalan yang tepat kepada investor muda. Lalu mendorong generasi muda untuk lebih melek literasi finansial dan investasi agar bisa menggerakkan roda perekonomian nasional ke arah yang lebih maju. Selanjutnya yaitu ada jangka panjang. Memperkuat komunitas investor sebagai satu platform yang bisa saling memberdayakan sesama investor satu sama lainnya. Yang terakhir yaitu misi. Misinya yaitu mencetak 10 juta investor baru di Indonesia. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang profil CEO ternak uang. Yang pertama yaitu ada Raymond Chin. Usianya 26 tahun. Riwayat pendidikan Universitas Bina Nusantara. Sebelum menjadi CEO ternak uang, Raymond memulai karirnya membangun sebuah bisnis agensi, yaitu Maven. Lalu, startup di bidang kesehatan, yaitu wellness, hingga akhirnya membangun sebuah platform edukasi finansial dan saham, yaitu ternak uang, bersama partnernya Timothy Ronald dan Felicia Putri Ciasaka. Selanjutnya, yaitu ada Timothy Ronald yang usianya 20 tahun. Cukup muda dia, tapi sudah sukses luar biasa. Riwayat pendidikan dari Universitas Bina Nusantara. Timothy merupakan yang paling muda dibanding partnernya. Ia memulai belajar tentang saham saat usia 16 tahun. Untuk mengumpulkan modal supaya bisa berinvestasi saham, ia memutuskan untuk berdagang seperti berjualan pomade, jam tangan, hingga sedotan di marketplace. Berbekal pengalaman melipat gandakan uangnya di pasar modal, ia mulai secara aktif sharing di sosial media mengenai investasi saham. Selanjutnya yaitu ada Felicia Putri Ciasaka. Usianya 25 tahun, riwayat pendidikan dari Presiden University. Felicia ini dikenal publik karena kerap membagikan konten seputar investasi dan keuangan melalui sosial medianya. Sebelum menjadi CPO ternak uang, Felicia sempat bekerja di sebuah perusahaan pasar modal selama 5 tahun. Lalu, ia memulai menjadi full-time content creator pada tahun 2020. Permasalahan yang dihadapi oleh bisnis digital ternak uang yang pertama, ditolak investor karena nama perusahaan yang unik. Kejadian ini terjadi saat Raymond pitching dengan venture capital. Dia ditolak karena nama perusahaan yang cukup unik, sehingga membuat investor salah paham. Yang kedua, sulit mencari investor karena perusahaan baru. Saat mencari investor untuk pengembangan perusahaannya, Raymond dan kedua temannya kesulitan karena banyak investor yang meragukan perusahaannya, disebabkan masih minimnya pencapaian. Yang terakhir, adanya investasi bodong yang mengatasnamakan ternak uang. Banyaknya investasi bodong yang mengatasnamakan ternak uang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap ternak uang, yang akhirnya menyebabkan Raymond melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, pencapaian. Meskipun masih tergolong perusahaan baru, ternak uang sudah memiliki beberapa pencapaian. Yang pertama, sejak 1 tahun berdirinya, anggota ternak uang sudah berkembang pesat, yaitu 351.000 anggota yang terdaftar. Yang kedua, memecahkan rekor 7.000 peserta acara Zoom tunggal dengan skor NPS rata-rata 72. Yang ketiga, peringkat 3 sebagai platform edukasi terbaik. Selanjutnya, tips membangun startup dari Raymond selaku CEO ternak uang. Yang pertama, tim. Ketika memilih tim saat membangun startup, harus sevisi dan memiliki skill yang komplementer. Yang kedua, ide. Saat membangun startup, kita harus memiliki ide
yang solve problem terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, modal. Dalam membangun startup, kita harus menyediakan modal yang cukup. Yang terakhir, membangun MVP. MVP atau Minimum Viable Product adalah produk dengan serangkaian fitur dasar yang dianggap cukup untuk menarik perhatian pengguna. Dengan membangun MVP, kita bisa mendapat feedback dari target pasar untuk menyempurnakan produk. Nah, jika kalian punya pertanyaan, bisa nih ditanyain di kelas pengetahuan bisnis Rabu besok. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.